Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1377. Apa yang akan terjadi jika aku melakukannya? Di dalam mobil coaster, Ji-Fei telah melepaskan perban medis Si Bin. Wajah Si Bin yang sudah bengkak menjadi semakin merah dan panas. "Tuan, saya." Ji-Fei mengangkat tangannya untuk menyela. "Apa masalahnya? Jika kamu menyukai seseorang, kamu menyukainya. Jika kamu jatuh cinta padanya, kamu harus mengejarnya. Jika kamu tidak bisa mengejarnya, maka aku membencimu." Si Bin bahkan lebih malu, tetapi juga lebih terharu. Namun, dia masih berkata, "Tuan, dia adalah anggota keluarga Ji. Anda." Menurut teori, dia masih adik perempuan paman tertuaku. Jika kalian berdua bersama, kalian akan menjadi saudara iparku, dan aku akan menderita kerugian. Ji-Fei menggoda sambil tersenyum. Si Bin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit bingung. Dia tahu bahwa Ji-Fei akan mempunyai konflik dengan keluarga Ji, dan itu sama saja dengan jatuh cinta pada musuhnya. Tapi dia tidak menyangka Ji-Fei ternyata berpikiran terbuka dan toleran. Sungguh di luar dugaannya. Pada saat ini, jarum emas Ji-Fei telah mendarat di tubuh Si Bin, dan dia mulai membantu Si Bin dengan perawatannya. Si Bin memang dipukuli dengan sangat parah. Bahkan dengan perawatan Qi Yuan, 2 tulang rusuknya masih patah dan organ dalamnya rusak. Ketika Ji-Fei melihat kondisi itu, dia marah dan sama sekali tidak bersimpati kepada Meng Tianhua. Dia bahkan merasa bahwa Ji Meiyan telah membantunya dengan hanya mengajaknya makan bersama, dan bahwa dia harus bersamanya selama setahun. Tetapi kemudian saya berpikir, jika tidak ada chemistry antara 2 orang, percuma saja meskipun mereka makan bersama 100 kali. Jadi, makanannya enak. Tenaga dalam Ji-Fei memasuki tubuh Si Bin bersama dengan jarum emas. Luka-luka di tubuh Si Bin dibalut oleh gas tak kasat mata, seperti benang sutra yang perlahan-lahan melilit dan memperbaiki diri, dan perlahan-lahan mulai pulih. Sekitar 2 jam kemudian, semua luka di tubuh Si Bin sembuh. Bahkan tulang rusuknya yang patah pun perlahan sembuh berkat nutrisi kekuatan batin Ji-Fei. Qi Yuan di tempat kejadian terkejut dengan metode penyembuhan Ji-Fei, dan Si Bin tercengang. Ji-Fei mengeluarkan jarum emas. "Tidak apa-apa untuk kencan malam ini, kembalilah dan persiapkan diri. Pilih tempat, dan jangan mengecewakan kami." Wajah Si Bin menjadi semakin merah, tetapi dia tetap berdiri, menatap Ji-Fei dan berkata dengan tegas, "Tuan, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Ji-Fei mengangguk, bekerja keras. Qi Yuan mengeluarkan pil dan berkata, "Minumlah ini." "Ini?" Si Bin menatap Qi Yuan dengan heran. Qi Yuan sangat tenang. "Saya menggunakannya untuk melawan 7 gadis asing dalam 1 malam." "Si Bin, saya ingin langsung melompat keluar dari mobil. Aku baru saja mengajak Qi Yuan makan malam, tetapi dia sudah siap berhubungan seks denganku. Aku jadi stres." Ji-Fei melotot ke arah Qi Yuan. "Beraninya kau membicarakan urusanmu sendiri?" Qi Yuan mengangkat bahu acuh tak acuh. "Apa masalahnya? Nikmati saja hidup selagi bisa." Kedengarannya mudah untuk diucapkan, tetapi Ji-Fei tahu bahwa Qi Yuan sedang patah hati. Saat itu, mereka baru saja kembali dari misi. Salah satu sahabat dan saudara Qi Yuan meninggal untuk melindunginya. Qi Yuan sangat trauma, jadi dia mabuk dan melepaskan diri, berharap dia mati karena kelelahan. Akibatnya, dia membuat 7 wanita kelelahan. Setelah itu dia menjadi terkenal, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu semua karena minum obat. Ji-Fei menepuk bahu Si Bin dan berkata, "Jangan dengarkan dia.
Aku hanya mengobatimu dan juga memperbaiki kondisimu. Bahkan tanpa bantuan obat, kamu masih bisa menaklukkannya di ranjang. Si Bin sekarang merasa malu. Kita baru saja membuat janji makan malam, dan aku tidak mendorong Ji Meiyan. Sungguh memalukan. Ini benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, tapi saya benar-benar tersentuh. Hanya saudara dan sahabat sejati yang bisa memiliki perasaan seperti itu. Terima kasih, Tuan. Si Bin menyeka air matanya dan berkata, kamu sopan sekali. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap Qin Jie dan berkata, hentikan mobil di persimpangan di depan dan kirim mobil untuk menjemput si Bin kembali. Kita akan pergi ke rumah Wu. Qin Jie segera mengatur untuk menghentikan mobil. Si Bin dan Ji Fei berpisah, dan Ji Fei meminta Qin Jie untuk terus mengemudi ke rumah Wu. Meng Tianhua benar-benar mengambil 5 miliar yang diberikan oleh keluarga Wu. Jadi itu pasti terkait dengan keluarga Wu. Karena keluarga Wu ingin berpartisipasi di dalamnya, dia harus membuat keluarga Wu membayar harganya. Keluarga Wu Chengjun meminta keluarga Wu untuk tetap bersikap rendah hati baru-baru ini dan berusaha untuk tidak berkonflik dengan Ji Fei. Wu Tianze, yang menyamar sebagai Sun Sengshu, masih berada di tempat tidur bersama Donglan. Sekarang dia tiba-tiba menikmati keterampilan Donglan di ranjang. Dia seperti wanita jalang di ranjang. Dia bisa melakukan apa saja yang bisa dipikirkan pria. Dan dia juga mencoba hal-hal yang tidak terpikirkan pria. Bayangkan saja, pria mana yang tidak menyukai wanita seperti itu? Tuan Wu, apakah Anda puas? Tubuh halus Donglan setengah menempel pada Wu Tianze palsu, dan tangannya membelai lembut tubuh Wu Tianze. Benjolan otot itu tampaknya terisi gas, sesuatu yang belum pernah dialami Wu Tianze sebelumnya. Alasan mengapa Donglan bersikap begitu tak terkendali juga terkait dengan tubuh berotot ini, melihatnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia bahkan merasa sangat menyukainya sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Wu Tianze palsu memejamkan matanya, merasakan sentuhannya, tetapi orang yang ia bayangkan dalam benaknya adalah Ji Meiyan. Ia bertanya-tanya siapa yang akan diatur Ling Haofeng untuk menjadi pria yang akan menggunakan kecantikannya untuk memikat pria. Dia sangat iri. Meskipun Donglan memiliki keterampilan seks yang baik dan cukup tak terkendali untuk membuat pria merasa gembira di ranjang, dia hanyalah mainan. Dan wanita seperti Ji Meiyan, jika dia bisa berkembang, dia akan berubah dari wanita yang dingin menjadi mainan. Dan jika dia juga bisa menjadi begitu bebas, itu pasti akan menjadi mimpi terbesar di hati seorang pria, atau bahkan mimpi sepanjang hidupnya. Melihat Wu Tianze palsu tidak mengatakan apa-apa, Donglan berpikir bahwa penampilannya tidak cukup baik, dan dia sudah membenamkan kepalanya di bawah selimut. Didi, pada saat ini, serangkaian klakson mobil berbunyi di pintu rumah keluarga Wu. Suaranya sangat keras dan arogan. Wu Tianze palsu sedang bersenang-senang ketika tiba-tiba dia mendengar klakson mobil yang panjang dan menjadi sangat marah hingga dia hampir mengakhiri hidupnya di tempat. Tetapi dia tetap berdiri dengan marah dan melihat keluar jendela. Wu Chengjun telah keluar dengan pengawalnya. Ji Fei telah membawa orang dari luar. Dan Meng Tianhua diseret masuk oleh Qi Yuan seperti anjing mati. Wu Tianze palsu langsung kehilangan keinginannya dan mulai mengenakan pakaiannya. Meskipun Donglan tidak tahu Ji Fei akan datang, dia segera mulai mengenakan pakaiannya. Wu Chengjun sudah berada di luar, berhadapan langsung dengan Ji Fei. Ji Fei, apa yang kamu lakukan di rumahku? Wu Chengjun bertanya dengan wajah muram. Pertama-tama, dia membenci Ji Fei, dan kedua, dia sangat tidak senang dilecehkan seperti ini. Terutama ketika dia melihat Meng Tianhua seperti anjing, dia menjadi sangat kesal.
Wu Chengjun, aku datang ke rumahmu hanya untuk bertanya bagaimana cara menangani masalah Meng Tianhua ini. Ledakan Qi Yuan telah melemparkan Meng Tianhua di bawah kaki Wu Chengjun. Aduh, Meng Tianhua menjerit, tetapi mengabaikan rasa sakitnya dan menatap ke arah Wu Chengjun. Tuan Wu, tolong selamatkan aku, Wo. Wu Chengjun melihat kaki Meng Tianhua yang patah dan menyadari bahwa Meng Tianhua telah menjadi orang cacat. Dia terkejut dan bahkan lebih marah pada Ji Fei. Ji Fei, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Saya di sini untuk bertanya apa yang ingin dilakukan keluarga Wu Anda. Ji Fei berkata sambil tersenyum, apa yang terjadi dengan keluarga Wu kita? Dia menghasut Meng Tianhua untuk menyakiti saudaraku. Kami tidak. Wu Chengjun segera berteriak. Apa yang akan terjadi jika saya melakukannya? Wu Tianze palsu bertanya dengan marah. Bab 1378 siapa yang selingkuh dari siapa? Wu Tianze palsu sangat meremehkan dan berjalan keluar sambil berbicara. Tianze, Wu Chengjun berteriak cepat, mencoba menghentikannya. Ji Fei, kita berhasil, apa yang bisa kamu lakukan? Wu Tianze palsu berkata dengan sangat mendominasi. Ji Fei menatap Wu Tianze palsu, dan memikirkan kemungkinan identitasnya. Dia masih sedikit penasaran dan bertanya-tanya apa tujuannya melakukan ini. Namun, dia tidak mengungkapnya. Karena pihak lain ingin mempermainkannya, dia akan membiarkannya saja. Itu juga akan menjadi kesempatan yang baik untuk menarik kekuatan di belakangnya. Itu bukan masalah besar. Kalau begitu, bayar ganti ruginya. Kompensasi apa? Apakah saudaramu dipukuli? Wu Tianze palsu mengangkat bibirnya dan bertanya sambil mencibir, bahkan dengan sedikit nada sarkasme. Si Bin, nada bicara Ji Fei sama tenangnya, tanpa kemarahan, tetapi penuh tekad. Si Bin dipukuli, Wu Tianze palsu tertegun dan menatap Meng Tianhua, jelas-jelas tidak menyangka dia ternyata orang sepenting itu. Meng Tianhua baru saja terjatuh, dan sekarang dia akhirnya pulih sedikit. Dia juga tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah. Jadi dia dengan cepat melihat Wu Tianze palsu dan berkata dengan menyedihkan, Tuan Wu, tolong buat keputusan untukku. Wu Tianze palsu mengerutkan kening, menahan amarahnya, tidak segera berbicara, tetapi menunggu Meng Tianhua melanjutkan. Kemarin ketika Ji Meiyan pergi untuk mengakuisisi perusahaan, Si Bin juga pergi untuk mengakuisisi perusahaan. Dia memberi saya 2 miliar. Saya marah karena dia memberi saya terlalu sedikit. Jadi saya menghajarnya. Wu Tianze palsu hampir muntah darah karena marah. Dia benar-benar ingin maju dan memukul Meng Tianhua beberapa kali. Bahkan jika Anda ingin memukul seseorang, Anda tidak boleh begitu sombong, bukan? Apakah memukul anjing tergantung pada pemiliknya? Apakah kamu tidak tahu kalau dia adalah orangnya Ji Fei? Lagi pula, kenapa kamu tidak menunggu sampai dia keluar dulu sebelum bertarung? Wu Tianze palsu itu menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan menatap Ji Fei. Tuan Ji, saya yakin jika itu Anda mungkin akan melakukan hal impulsif yang sama seperti Meng Tianhua. Lagi pula, selisihnya adalah 3 miliar. Bukankah ini perampokan? Dia dengan cerdik menendang bola ke Ji Fei, menyiratkan bahwa pembelian mereka dengan harga rendah adalah perampokan. Itulah sebabnya pihak lain sangat marah. Ji Fei tersenyum, kamu mengatakan akuisisi 2 miliar kita adalah perampokan, kan? Bukankah begitu? Jika sebuah perusahaan bernilai 5 miliar, dan Anda membelinya dengan harga 2 miliar, bukankah itu perampokan? Wu Tianze palsu bertanya balik sambil tersenyum. Lalu menurutmu berapa nilai grup Tianhua? Ji Fei menanyakan pertanyaan yang sama. Saya tidak tahu tentang itu,
Wu Tianze palsu menggelengkan kepalanya. Ji Meiyan diakuisisi seharga 5 miliar, apakah itu sepadan dengan 5 miliar? Ji Fei bertanya sambil tersenyum, itu bernilai 5 miliar. Wu Tianze palsu dibuat bingung oleh Ji Fei, tetapi dia hanya bisa menuruti perkataannya. Namun, dia tahu pasti ada lubang, tetapi dia tidak tahu di mana letaknya. Ji Fei memandang Qin Jie, dan Qin Jie segera menyerahkan cek sebesar 5 miliar dari keluarga Wu kepada Meng Tiancheng. Ji Fei mengambilnya, menatap Wu Tianze palsu dan bertanya sambil tersenyum, apa ini? Ketika Wu Tianze palsu melihat cek itu, wajahnya langsung berubah. Dia tidak menyangka bahwa cek yang dia tulis untuk mengganti rugi Meng Tianhua akan ada di tangan Ji Fei. Dia buru-buru menatap Meng Tianhua. Meng Tianhua menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Bagaimanapun, cara dia mengatakannya terlalu bodoh. Melihat ini, Wu Tianze palsu sangat marah hingga dia hampir mengutuk Meng Tianhua sampai mati di dalam hatinya, berharap dia bisa memanggilnya babi dan idiot. Namun, tidak ada cara lain sekarang, jadi dia hanya bisa menelan ludah dan terus berdebat. Ini adalah uang yang akan kita gunakan untuk membantu Tuan Meng menyelesaikan krisis perusahaan saat ini. Ji Fei mengangguk, apakah karena Meng Tianhua mendukung keluarga Wu Mu maka keluarga Wu Mu juga harus mendukung Meng Tianhua? Wu Tianze palsu mengangguk, tentu saja, bantuan kita saling menguntungkan. Jika dia dalam kesulitan, kita harus membantunya. Ji Fei mengacungkan jempol kepada Wu Tianze palsu dan menoleh ke arah Qi Yuan, ungkapkan fakta bahwa keluarga Wu memberikan 5 miliar kepada para pendukungnya, dan beritahu mereka yang masih membantu keluarga Wu agar mereka tidak kehilangan manfaat ini. Ya, Tuan, setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia hendak mengangkat teleponnya. Kepala Wu Tianze palsu berdengung. Dia merasa ada jebakan dalam pertanyaan yang diajukan Ji Fei tadi. Tetapi dia tidak menyangka jebakan itu ada di sini. Jika mereka datang untuk meminta semua uang, keluarga Wu mereka akan bangkrut. Namun jika mereka tidak memberikannya, keluarga Wu akan kehilangan kredibilitasnya. Langkah Ji Fei adalah mematikan api di bawah kuali. Dia menatap Ji Fei dan berkata, kau agak jahat dengan melakukan ini, bukan? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Aku sama sekali bukan orang jahat. Aku yakin mereka yang mendukung keluarga Wu akan senang datang ketika mendengar bahwa mereka akan diberi 5 miliar. Dengan begitu, keluarga Wu Mu akan mampu menggalang semangat orang-orang dan meningkatkan moral. Pembuluh darah menonjol di dahi Wu Tianze palsu. Jika bukan karena topeng, wajah gelapnya akan terlihat oleh Ji Fei. Tatapan mata Ji Fei pun tertuju pada wajah palsu Wu Tianze, yang membuatnya semakin yakin bahwa dia palsu dan sedang mengenakan topeng. Kalau tidak, amarahnya tidak akan membuat ekspresinya tetap tidak berubah. Wu Tianze palsu tidak tahu bahwa Ji Fei sedang mengujinya. Ji Fei, apakah kamu akan menjadi musuh keluarga Wu kita selamanya? Bagaimana menurutmu? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Brengsek, Wu Tianze palsu mengumpat dengan marah, lalu tiba-tiba bergerak maju dan meninju Ji Fei. Akan tetapi, pukulannya tidak terlalu kuat, hanya seperti pukulan biasa yang dilancarkan oleh seorang pemuda. Tianze, hentikan! Wu Chengjun yang tadinya diam, melihat Wu Tianze palsu menyerang dengan marah. Dia tahu kemampuan Ji Fei dan khawatir Wu Tianze akan menderita. Ji Fei terus mengawasi tinju Wu Tianze palsu. Tinjunya memang tidak cepat, dan bahkan tidak memiliki momentum. Namun, saat dia meninju, tinjunya perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan dan mulai melaju kencang. Mulut Ji Fei melengkung, membingungkan musuh, metode yang sangat cerdik. Dia tidak menghindar, tetapi berdiri di tempatnya,
diam-diam menatap tinju Wu Tianze palsu, seolah-olah dia sudah berada di jalur teratas. Wu Tianze palsu sangat gembira melihat bahwa dia berhasil menipu Ji Fei. Ketika tinjunya hendak mendekati Ji Fei dan Ji Fei tidak bisa lagi menghindar, dia tiba-tiba membuka mulutnya, menghirup udara, lalu berteriak keras. Wah, tinju itu menghantam Ji Fei dengan keras. Tetapi itu seperti memukul kapas. Saat mendongak, tubuh Ji Fei bagaikan hantu, terus berubah mengikuti momentum tinjunya, dan hancur total. Mendesis, Wu Tianze palsu menarik napas dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Ji Fei benar-benar bisa menghilang begitu saja, ini adalah level bawaan. Yang lebih penting, dia tidak menyangka Ji Fei akan menyadari kebingungannya. Dia ingin menarik kembali tinjunya, tetapi sudah terlambat. Ji Fei telah mengepalkan tangan Wu Tianze palsu itu. Kedua pria itu mulai bertarung dengan tangan mereka. Meskipun Ji Fei tetap sangat tenang, dia masih terkejut dengan kekuatan Wu Tianze palsu yang sangat kuat. Wu Tianze palsu itu semakin mengejutkan Ji Fei. Bagaimana mungkin pemuda seperti itu memiliki kekuatan seperti itu? Dari sudut pandang ini, kematian Ling Ruofeng, Ling Xiangfeng dan Ling Mufeng bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Inilah kekuatan Ji Fei yang sebenarnya, ternyata mereka disesatkan oleh Ji Fei. Ji Fei, lepaskan, Wu Tianze palsu berteriak keras dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mencoba melepaskan tangan Ji Fei. Hasil Ji Fei segera melepaskannya, dan begitu mendadaknya hingga tubuh Wu Tianze palsu kehilangan keseimbangan dan melesat maju, hendak menabrak villa. Bersambung.